merupakan struktur diskrit yang terdiri dari himpunan sejumlah berhingga objek yang disebut dengan simpul. Nanti ada disebut dengan simpul, teman-teman ya, dan ada disebut dengan sisi. Ada yang disebut dengan vertex dan edge yang menghubungkan simpul-simpul. Simpul-simpul ini teman-teman nih, ya. Titik-titik ini simpul. Nah ini. Atau ada orang bilang juga namanya node, ya. Nah, ini disebut dengan simpul. Sisinya mana yang ini? Ya, nah itu. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Di mana notasinya dibuat seperti ini. Notasi graf disimbolkan dengan huruf G, lalu ada V, ada E, ya. Ini vertex, ini edge, ya. Di mana V merupakan himpunan tak kosong, jadi nggak boleh kosong dari simpul-simpul. Lalu misalkan ada V1, V2 sampai dengan V ke N. Sedangkan edge merupakan himpunan sisi-sisi yang tadi saya katakan ya, yang garis-garis itu, yang menghubungkan sepasang simbol. Menghubungkan sepasang simbol misalnya adalah E1, E2, dan seterusnya sampai dengan E ke N. Ya, itu baru definisi. Contohnya, ini teman-teman kita ambil representasi dari jembatan Konigsberg ini. Ada 4 simpul A, B, C, D gitu ya. Misalkan graf tersebut adalah graf VE dengan V-nya, ini sorry teman-teman bukan sampai E, tapi hanya sampai D saja. Saya semangat tinggi, jadi ada tambah E ya. Sisinya hanya A, B, C, D. Simpulnya A, B, C, D. Ada 4 simpul. Lalu sisi-sisinya teman-teman, kita lihat ya. Ini ada dibuka dengan kurung kurawal. Berarti ada himpunan bagiannya AC. Ada AC 2 kali. Lalu ada AB. Kita lihat ya. AC yang mana? Berarti himpunan ini, sisi ini AC yang mana? Dia menghubungkan dari simpul A dengan C. Ya. Ini teman-teman. Nah itu. Karena dia sisinya ada 2 yang menghubungkan simpul A dengan C, berarti ada 2 teman-teman ini AC-nya. Oke ya. AC. Lalu AB. Ini yang mana nih AB ini sekarang? Ini teman-teman. AB juga ada 2. Simpul A ke simpul B ada 2 sisi. Nah, ini. Ya. Lalu BD. BD mana yang ini? Ya. Ini BD. Lalu ada AD, ini juga ini. Lalu ada CD, ini. Kalau sudah, sebentar ada yang masuk nih. Ya. Berarti sisinya ada berapa teman-teman? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Nah, si AC ini dinotasinya disebut dengan E1. Ada E1 sini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Sisi AC yang pertama itu adalah E1, sisi AC yang kedua adalah E2. Ya. Ini ada E2. Lalu AB ini, karena AB ada 2 juga yang menghubungkan dari simpul A ke B, E3 dan E4. Maka AB yang pertama adalah E3, AB yang kedua E4 ini. Nah, ini. Ya, 4. Lalu AB-nya udah, sekarang BD, simpul B ke simpul D. Ini direpresentasikan atau dinotasikan dengan E5. Ini. Lalu yang AD ini, yang di tengah ini, itu dinotasikan dengan E6. Lalu yang CD yang terakhir ini, itu adalah E7, teman-teman. Ya, berarti ada simpulnya, node-nya itu ada A, B, C, D, ada 4 simpul, lalu sisinya ada 7, ya. Sisi itu yang menghubungkan antar simpul, teman-teman. Ya, seperti itu. Kalau ingin langsung bertanya, silakan saja.
Oke, sekarang ada yang disebut sisi ganda dan loop, teman-teman ya. Ada ganda dan sisi loop. Pada graf tersebut, teman-teman yang ini, ya teman-teman ya. Oke, kasih warna hijau dulu. Yang dimaksud dengan sisi ganda, ya. Sisi ganda ini yang mana? Atau yang disebut dengan multiple edge ini yang mana? Berarti ada dua sisi ganda atau dua sisi yang menghubungkan ke simpul yang sama, teman-teman. Kayak ini. Berarti yang mana sisi gandanya ini? Ya, sama ini. Berarti A ke C atau CA itu dia mempunyai sisi ganda. E1 dan E2. Mana lagi yang punya sisi ganda? E3 dan E4. Nah ini. Disebut dengan sisi ganda. Ya, ini harus banyak menghafal teorinya, teman-teman. E3 dan E4. Dua sisi yang menghubungkan kepada dua simpul yang sama, yaitu sisi ganda. Lalu ada yang disebut dengan loop. Ini gelang atau loop, teman-teman. Ya. Loop itu yang mana? Yang ini. Yang berbentuk seperti cincin. Ya, berarti ini adalah loopnya yang menghubungkan kepada simpul yang sama, teman-teman. Nah ini ya. Nah ini. Dia menghubungkan pada simpul yang sama. Jadi bukan dua simpul yang disatukan, tapi adalah satu simpul pada dirinya sendiri. Ini yang sisi gandanya ini. Ini. Ya. Ini yang sisi loop. Ya, dia bentuknya melingkar seperti cincin, teman-teman. Oh, kalau yang dua berarti adalah ganda, kalau yang berbentuk cincin melingkar adalah sisi loop. Oke ya. Sisi loop itu adalah menghubungkan pada dirinya sendiri, pada simpulnya sendiri. Kita lanjut lagi. Graf kosong. Graf kosong apa sih katanya? Ya. Atau yang disebut dengan null graph atau empty graph adalah apa? Jika graf tersebut mempunyai himpunan yang sisi, mempunyai himpunan sisi yang merupakan himpunan kosong, teman-teman. Ini seperti ini nih ya, ada 3 node, 3 simpul. Nah, ini nggak saling berkaitan, teman-teman. Makanya ini disebut dengan graf kosong. Kalau seperti ini ya ada ya. Nah, ini adalah menjadi sebuah node sebetulnya jadi edge, jadi sisi. Tapi karena dia nggak ada tadi, maka itu disebut dengan graf kosong. Bisa gampang terlihat ya. Nah, sekarang kita belajar tentang terminologi. Ada berapa sih terminologi? Oke, kita pelajari satu-satu. Ada yang disebut dengan terminologi bertetangga. Adjacent, teman-teman ya, adjacent ini. Yang disebut dengan bertetangga apa sih ya? Dua buah simpul dikatakan bertetangga jika kedua sisi simpul tersebut terhubung langsung oleh suatu sisi. Ya, sekali lagi saya sebutkan, dua buah simpul dikatakan bertetangga jika kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh suatu sisi. Kita punya 4 node P, Q, R, S. Ya. Dapat lihat bahwa simpul P ini, yang ini, simpul P ini bertetangga dengan yang mana, teman-teman? Dengan simpul Q dan S. Yang dekat yang mana ini? Ya, dengan P, Q dengan S. Tapi kalau dengan R bagaimana? Jauh, teman-teman, nggak ada nyambungnya gitu ya. Yang dia bertetangga dengan apa? Dengan S, dengan Q. Dengan R jauh, nggak ada dia ya, nggak bertetangga ya. Tapi yang berdekatan mana? Oke, yang dihubungkan dengan satu sisi. Maka kita bisa katakan bahwa S dan Q adalah tetangga dari P. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Ini masih hafalan-hafalan teori, teman-teman ya, konsep dan teori. Lalu ada yang disebut dengan bersisian, insidensi, ya, bersisian. Sisi itu seperti apa? Suatu sisi E dikatakan bersisian dengan simpul V1 misalnya dan simpul V2. Berarti harus dia kepada dua simpul. Jika sisi menghubungkan kedua simpul tersebut dengan notasinya E V1, V2. Contoh lagi, teman-teman ini. Dikatakan E1 bersisian dengan simpul A dan C, ya. E1 nih, teman-teman. E1 ini
bersisian dengan mana? A dengan C. Ya, A dengan C. Tapi dia bersisian dengan simpul P enggak? Enggak, gitu ya. Nah, ini jauh dia sini. E2 bagaimana? Bersisian dengan yang mana? A dengan C juga gitu ya. Nah, ini A dengan C juga. Jadi yang bersisian itu seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sisinya. Tadi kalau bertetangga yang berdekatan gitu ya. Kalau ini bertetangga dengan mana? C bertetangga dengan A, C bertetangga dengan D, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada bertanya bingung langsung teman-teman. Atau nanti dikumpulkan dulu boleh pertanyaannya. Lalu ada lagi yang disebut dengan simpul terpencil, teman-teman. Atau isolate vertex. Nah, teman-teman. Jika suatu simpul tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya apa? Ini ada 1 PQRSTU. Ya, ada 6 simpul, teman-teman. Ada 6 node. Di mana PQRS itu mempunyai sisi, gitu ya, yang saling berhubungan. Tetapi yang ini, yang T dengan U, dia berdiri sendiri. Dia tidak punya sisi dengan Q, nggak punya sisi dengan R, dan seterusnya. T ini yang disebut dengan yang terisolasi, ya, simpul yang terisolasi atau isolate vertex, teman-teman. Gampang lihat ya, kalau dia terpisah, maka itu adalah yang disebut dengan simpul terpencil. Sekarang terminologi yang keempat, derajat atau degree simpul. Dikatakan jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kan jumlah sisinya, teman-teman ya, jumlah sisi. Misalkan suatu V mempunyai 3 buah sisi yang bersisian dengannya, maka dapat dikatakan simpul tersebut berderajat 3. Atau notasinya D dalam kurung V sama dengan 3. Berarti kita bacanya adalah derajat simpul V sama dengan 3, gitu ya. Contohnya ini, teman-teman. Ini ada 2 sisi ganda, ada loop ya, loopnya 2. Pada graf yang ini, si P, derajat P, Q, dan S itu mempunyai derajat yang sama 5. Dari mana 5? Kita hitung, teman-teman. Ini P, ya, derajat P ya. P itu dikatakan jumlah sisi yang bersisian, dengan simpul tersebut. Oke, dia bersisian dengan mana? Ya, bertetangga dengan mana? Dengan S, dengan Q. Ya, berarti sisi yang nempel sama P ini berapa? Itu 1, 2, 3. Yang lingkaran, yang ini teman-teman, yang loop ini dihitung 2, teman-teman ya. Yang cincin ini atau loop ini dihitung 2 sisi. Berarti ini 1, ini 1. Kalau kita hitung, derajat P berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, 5 ya. Ini 5. Yang S juga, yang Q juga sama. Yang Q yang mana? Ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sama 5 ya, Q ya. Sekarang S berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Itu derajatnya. Derajat simpul S berapa? 5. Derajat simpul Q berapa? 5. Derajat simpul P berapa? 5. Sekali lagi, untuk yang loop ini dihitung 2. Ya. Sedangkan DR, derajat R berapa? 3. Nah, cuma ini dia, teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Oke ya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Sampai sini. Masih bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, kita lanjut ya. Ini seharusnya nomor 5, teman-teman ya. Ini harusnya nomor 5. Derajat, bukan, betul nomor 4 ya.
Ini contohnya teman-teman nih, nomor 4 masih nomor 4 derajat atau degree. Contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul, ya, dengan 5 buah simpul. Berarti kalau kita anggap A, B, C, D, E ya teman-teman ya. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpulnya adalah 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kalau yang di sini teman-teman, ya kalau kita hitung derajatnya dari masing-masing simpul, maka kita mendapatkan berapa teman-teman jumlah simpulnya? Jumlah derajatnya berapa? Ada yang tahu? Berapa jumlah derajatnya? Jumlah total seluruhnya teman-teman. PQRS berapa derajatnya? Siapa yang bisa tahu? Nggak ada yang tahu? Berapa semua total derajatnya? 18 mungkin, Pak. 18. Oke, kita hitungin teman-teman ya, 18. P itu punya 5, Q itu punya 5, S punya 5, betul ya? Berarti 5 kali 3, 15. Tambah 3, 18, betul teman-teman. Ya, 18. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat graf dengan 5 buah simpul, tetapi katanya ini jumlah seluruh simpulnya adalah berapa ini kita lihat. Ya. Lalu masing-masing simpulnya itu derajatnya 2. Kalau misalnya ini A, B, C, D, E, maka A itu 2, B itu 3, C-nya dan seterusnya. Yang A, teman-teman, dikatakan kita nggak bisa buat grafnya. Kita tidak dapat nih, teman-teman. Yang A ya, poin A ya, kita nggak dapat. Kenapa? Kita lihat 2, 3, 1, 1, 2. Maka dikatakan kalau 2, 3, 1, 1, 2 itu berjumlah 9. Tadi 18 ya teman-teman ya, yang di sini. Ini 18. Ya ini sekarang 9. Kenapa nggak dapat? Karena jumlah derajat semua simpulnya itu ganjil teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau ada teorema yang mengatakan kalau dia derajatnya berjumlah 9 atau ganjil, maka dia tidak dapat digambarkan grafnya. Ini yang dikenal dengan teorema secant teman-teman, jabat tangan. Lema ya. Lema. Nah, berarti itu. Kalau dia jumlahnya ganjil tidak bisa dibentuk. Tetapi yang ini, gambar yang ini teman-teman nih, ini adalah untuk yang ini. Yang B dapat. Kenapa? Kalau kita jumlahkan semua itu adalah 16. Ya, betul ya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4, 16. Nah, kalau itu berarti teman-teman, kita akan buat gambarnya kalau 16 ini bagaimana? Dikatakan ini, kita anggaplah ya, ini A. Misal ya, ini A. Lalu ini B. Ini C. Ini D. Ini E. Kita anggap ya. Maka gambar itu menjadi ini teman-teman. A, B, misal ya, B, C, ini D, ini E. Ya. Kita lihat A itu punya derajat 2 katanya ya. 2 ya. Betul nggak 2? Oke, 2 nih A. Betul ya, 2. Lalu yang B berapa? 3. 1, 2, 3. Yang C berapa? 3 juga. 1, 2, 3. Yang D 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang E 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ya teman-teman ya. Jadi si graf yang B bisa digambarkan kenapa? Jumlah derajat seluruhnya adalah 16 berjumlah genap. Ya teman-teman ya. Masih aman ya? Kita lanjut.
Lanjut, Pak. Oke ya. Itu sekarang terminologi yang kelima, teman-teman. Lintasan atau path dan sirkuit. Nah, teman-teman, muncul yang namanya sirkuit Euler. Ya, Euler ini siapa ya, teman-teman? Matematika kuantum ya, teman-teman ya, yang tentang jembatan Königsberg tadi. Makanya disebut dengan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali, katanya gitu ya. Oke. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali sama, di mana awal dan akhirnya berada pada satu simpul yang sama. Ya, lintasan dan sirkuit bedanya di situ, teman-teman. Tepat satu kali, tapi kalau untuk sirkuit dia pada satu simpul yang sama. Start and end-nya ya, teman-teman ya. Awal dan akhirnya. Lalu graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Eulerian graph. Berarti kalau kalian lihat atau baca bahwa sirkuit Euler itu sama dengan graf Euler, teman-teman. Tetapi kalau lintasan Euler, ya, lintasan Euler ini dinamakan juga sebagai graf semi Euler. Jadi kalian bisa, oh ya, kalau graf semi Euler itu sama dengan lintasan gitu ya, sama saja. Karena ada beberapa literasi yang mengatakan ini, sirkuit itu sama dengan graf, sedangkan lintasan sama dengan graf semi Euler gitu ya. Kita lihat sekarang mana yang disebut dengan lintasan, mana yang disebut dengan sirkuit. Contohnya, teman-teman. Ada 6 graf di sini. Kita lihat ada A, B, C, D, E. Yang pertama kita periksa ini ya. Ini. Lintasan Euler pada graf A. Graf A yang mana ini? Lintasan mana? 3 dari 3 sini. 3 ke 1. Ke atas dulu dia. Ke 1. Sini. Lalu kemana lagi dia? Ke 2. Sini. Ke 2. Lalu ke 3 dia. Ini lagi. 3. Ya, arah panahnya lihat teman-teman ya. Lalu ke 4. Kalau diperhatikan teman-teman, ini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 sisi, maka dia melewati tepat satu kali. 3, 1, 2, 3, 4, 1. Ini 3 ini bukan lintasannya teman-teman ya, inilah simpulnya. 3 ini. Berarti kita lihat tidak ada yang melewati 2 kali. 3, 1, 2, 3, 4, 1. Di sini ya, tidak ada ya. Tetapi perhatikan teman-teman, dia mengapa lintasan? Karena dia tepat satu kali, lalu 3 dan 1. Awalnya dari 3, kita berangkat dari 3. Ya, berangkat dari 3, berakhir di mana? Di 1. Nah, gitu. Ya. Berarti dia tidak mengawali dan mengakhiri dari simpul yang sama. Itu lintasan. Lihat lagi yang lintasan yang B ini. Ya, dia mulai dari 1, 2, 4, 6, 3, nanti kalian bisa lihat ya. 1 kemana nih? Kedua gitu ya, kedua dari mana lagi? Ke 4. Oke, ke 4. Habis ke 4 kemana? Ke 6. Habis ke 6 berapa? Ke 2. Habis 2 berapa? Ke 3. Perhatikan teman-teman, ini enggak satu lintasan teman-teman ya. 2 ke 5 itu bukan satu lintasan tapi 2 lintasan. Kenapa? Dia ada simpul di sini 3. Oke ya. Maka dari 3 kemana dia? Ke 6 sini. Habis ke 6 kemana? Ke 5. Habis ke 5 mana? Ke 1. Lalu kemana? Ke 3. Masing-masing tepat satu kali, tetapi startnya dari 1 berakhir di 3. Ya. Nah, berarti tidak sama ya. 1 berakhir di 3, berarti ini tetap yang namanya lintasan, teman-teman. Tetapi kita lihat, perhatikan yang C. Dia dimulai dari 1, ya. Simpul 1, lalu ke 2 sini, lalu kemana lagi? Ke 3, ke 4, ke 4, habis 4 ke 6. Dari 1, 2, 3, 4 ke 7, ke sini ke 7, dari 4 ke 7. Lalu ke 3 ke atas, lalu ke 5, lalu ke 7, lalu ke 6, sini lagi, lalu ke 5, baik lagi sini, 5 ke 2, 2 ke 6,
lalu ke 1, kembali lagi di sini. Berarti teman-teman, startnya dari 1, berakhir di 1. Nah, masing-masing sisi tepat 1 kali. Oke, terpenuhi syaratnya. Lalu bagaimana dengan start point-nya dengan end point-nya? Sama, teman-teman. 1 ke 1. Maka itu yang disebut dengan circuit Euler atau graph Euler, teman-teman. Ya, dia awal dan akhirnya sama, simpulnya. Kita lihat yang D, teman-teman, yang D ini. D ya, nanti kalian bisa lihat yang D ini. Ini juga termasuk sirkuit. Kenapa? Lihat, saya terlihat langsung saya di sini ya. Awalnya A, akhirnya A. Kalau kalian ragu, teman-teman, ini betul sih terpenuhi syarat yang kedua ya. Dia harus awalnya A, belakangnya A. Tapi lihat di sini nanti lintasannya diperiksa. Apakah ada yang ganda di sini ya? Atau dilewati 2 kali atau tidak? Maka dikatakan A, B, dan F, teman-teman, yang F. Ya, ini semi Euler. Berarti lintasan, teman-teman. A, lalu B, dan F adalah semi Euler. Pak, ini kenapa semi Euler? Periksa aja nanti ya teman-teman ya, coba ya. Lalu C dan D, nanti kita lihat kenapa ini semi Euler, ada teoremanya juga teman-teman. C dan D itu graph Euler. C dan D ini graph Euler. Berarti dia merupakan sirkuit ya. C dengan D adalah sirkuit. Dikatakan graf E tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Mengapa? Oke. Nanti kalian jawab sendiri dengan sudah membaca teoremanya, teman-teman ya. Kenapa graf E ini tidak mempunyai lintasan? Sirkuit pun nggak ada. Ditanya tanya dong, kenapa? Ya. Yang E bukan graf semi Euler maupun graf Euler. Yang E mana yang E? Oh, yang ini ya. Oke. Lalu graf F mempunyai lintasan. Ini, kalau dia lintasannya seperti ini berarti dia bukan sirkuit. Sekarang kita lihat teman-teman, yang menjadi pertanyaan, mengapa ini tidak mempunyai lintasan dan maupun sirkuit? Kita lihat teoremanya. Pada pet dan sirkuit Euler itu punya teorema, teman-teman. Dikatakan graf tidak berarah. Oke, ini ada istilah baru lagi, graf tidak berarah, teman-teman. Ya, saya akan sedikit pengantar graf tidak berarah. Nanti di slide berikutnya sih sebenarnya ada. Ya. Ini teman-teman, ini adalah graf tidak berarah. Misalnya ini titik ya, ini titik, ini ada titik simpul lagi. Ini simpul lagi misalnya gitu. Kita teman-teman, sini aja ya. Saya buat di sini aja. Ini graf tidak berarahnya ada simpul, ini ada simpul, ini ada simpul. Oke, graf tidak berarah seperti ini teman-teman. Ini graf tidak berarah ya. Tapi bagaimana kalau graf berarah? Ini ada titik, ya, ini ada titik, ada simpul. Kalau graf berarah seperti ini. Ini ada anak panah teman-teman. Ini di sini ada anak panah. Ini berarti ada graf berarah. Berarti apa? Ini ada anak panah yang menuju arah simpul. Ya, arah simpulnya. Berarti kali ini nggak ada, bebas mau dari sini ke sini atau sini bolak-balik nggak jadi masalah teman-teman. Kalau yang berarah harus ada anak panah menyatakan arah itu kemana. Nah, graf tidak berarah, kita kembali lagi ya. Lintasan pet dan sirkuit Euler ini punya teorema. Graf tidak berarah seperti yang ini, ya, seperti yang ini, memiliki lintasan Euler atau graf semi Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki 2 buah simpul berderajat ganjil. Ya, jika dan hanya jika memiliki 2 buah simpul berderajat ganjil. Atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Itu teoremanya. Oke, ada teorema lagi mengatakan graf tidak berarah G adalah graf Euler
Sekali lagi, ini berarti sirkuit ya teman-teman ya. Jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Oke, kita lihat ini jika dan hanya jika dia punya derajat genap. Kita periksa yang sirkuit dulu ya teman-teman ya. Yang ini adalah sirkuit, ini adalah lintasan. Oke, kita lihat yang sirkuit katanya syaratnya jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Kita lihat. Oke ya, yang sirkuit C dan D, sirkuit mana nih? A, B, C, yang ini. C dan D. C dulu ya kita periksa ya. Dia katanya apa? Jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Oke, yang satu, derajatnya berapa? 1, 2. Yang dua berapa? 1, 2, 3, 4. Genap juga ya. Lalu yang tiga berapa? 1, 2, 3, 4. Genap juga. Yang 4 berapa? 1, 2. Genap juga. Yang 7 berapa? 1, 2, 3, 4. Genap juga. Kalau kalian cari terus ya teman-teman, dan ini C dan E, dia mempunyai derajat yang genap. Semua simpulnya berderajat genap. Ya. Genap. Berarti apa? Berarti kalau dia berderajat genap semua simpulnya, berarti bisa dikatakan itu adalah sebagai sirkuit. Nanti kalian periksa teman-teman dengan teorema itu kenapa yang ini, ya. Oke ya. Oke, ini ada teoremanya teman-teman. Jadi bisa lihat ya. PET itu yang mana, sirkuit itu yang mana. Kita lihat lagi berikutnya. Terminal lagi graf yang ke-6, cut set teman-teman. Oke ya. Cut set. Oke. Cut set itu apa sih katanya ya? Suatu graf terhubung G adalah himpunan sisi yang jika dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Grafnya jadi tidak terhubung, teman-teman. Artinya apa? Bahwa kalau dia itu di cut set, maka dia akan menghasilkan dua buah subgraf. Ya, contoh kita lihat ya, yang di bawah ini ya teman-teman ya. Pada graf di bawah ada 1,4 ya. Sisi 1,4 berarti yang mana? Yang ini teman-teman ya. 1,4 ini. Oke. Lalu ada lagi sisi 1,5, edge 1,5 yang mana? Yang ini. Ya. Lalu ada 2,3 yang ini. 2,3 nih ya. Lalu ada 2,4. Dikatakan adalah cut set 2,4 ini. Dikatakan jika ini dibuang dari graf ini teman-teman, ya, ini dibuang, maka si graf ini menjadi dua graf yang terpisah teman-teman. Kita lihat. Tadi seharusnya ada 1,5 di sini ya. Yang ini 1,5 ini ya. Nah setelah dibuang yang saya kasih tanda ini, maka dia menjadi ini. Seharusnya kan ada seperti ini teman-teman ya. Nah gini. Lalu apalagi 1,4. Lalu apalagi ada 2,3. Lalu ada 2,4. Harusnya kan seperti ini gambarnya. Tetapi karena yang merah ini dibuang di cut set, maka dia menjadi dua subgraf. Graf yang 1, 2 sama yang 5, 6, 3, 4. Itu ya. Himpunan 1,5,4,5. 1,5 dan 4,5 ini. 1,5 dan 4,5 ini ya. Ini kasih tanda yang warna merah. 1,5 ini dan 4,5 ini adalah cut set. Oke. Ya. Kenapa? Kalau saya hilangkan juga 1,5 dan 4,5 maka dia akan menjadi seperti ini. Ya. 1,5 dengan 4,5 maka dia akan menjadi gini teman-teman. Gitu ya. Kalau dihilangkan 1,5, 4,5 menjadi dua subgraf.
Lalu 154512 adalah cut set juga. 1545 sama 12 juga merupakan cut set. Jadi dia akan membuat graf yang baru. Tetapi di sini harus diperhatikan teman-teman ya. Ya, saya kasih warna merah. 141545 bukan cut set. Katakan bukan cut set teman-teman. Kenapa? Karena si 1415 yang ini teman-teman. Ini sudah merupakan himpunan bagian cut set teman-teman. Ya, ingat perhatikan ini. Ini adalah bentuknya himpunan, ada tanda kurung kurawal. Berarti sisi 15 dan 45 itu sudah merupakan cut set. Kalaupun ditambah dengan sisi yang lain, contohnya 15, 14 udah cut set nih. 1545 nih ya, 1545 adalah cut set. Ditambahkan ada 14 atau tambahkan 21, maka itu bukan cut set lagi teman-teman. Kenapa? Karena yang 15 yang ini itu sudah merupakan himpunan bagian cut set itu sendiri. Ya. Makanya mau ditambah pun 14, tambah pun 12, tambahkan apalagi 23 itu sudah bukan cut set lagi. Kenapa? 15 dan 45 sudah merupakan himpunan bagian dari cut set. Kalau ini dihilangkan udah jadi cut set teman-teman. Gitu ya, dua ini. Oke, kita lanjut lagi. Itu tentang cut set. Pokoknya kalau dia dihapus sisi itu maka menjadi dua graf yang terpisah. Oke, tadi sudah terminologinya. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis graf teman-teman. Graf tak berarah. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Yang tadi di sini. Nah ini graf berarah dan tidak berarah. Nah sekarang kita lihat graf tak berarah itu seperti apa sih? Graf tak berarah ada jenisnya juga teman-teman. Graf tak berarah yang pertama disebut dengan graf sederhana, simple graph. Ya. Graf tak berarah jenis yang pertama adalah graf sederhana, simple graph. Merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Dia berarti seperti ini, hanya single line semua, satu sisi saja semua. Nggak boleh ada yang namanya gelang atau loop ya teman-teman ya. Ini nggak boleh ada. Loopnya nggak boleh ada, lalu nggak boleh ada sisi ganda. Sisi ganda yang gimana? Yang gini ya. Nah gitu ya, nggak boleh. Jadi dia harus gini saja, satu garis semua. Itu graf sederhana yang dari model graf tak berarah. Oke, kita lihat yang model kedua dari graf tak berarah ada apa? Ada graf ganda, multigraph. Merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung gelang. Oke, sekali lagi dikatakan dia syaratnya apa? Dia tidak boleh mengandung gelang. Tetapi gandanya boleh. Ya, nah ini boleh dia. Tapi nggak boleh ada yang namanya loop seperti ini. Oke, itu gampang dilihat ya. Lalu yang ketiga. Nah, ini yang tiga ini adalah yang disebut dengan graf semu. Pseudograph ya, pseudograph. Merupakan graf yang boleh mengandung gelang. Yang boleh mengandung gelang. Berarti ada gelangnya boleh. Sisi gandanya boleh nggak teman-teman? Boleh nggak? Pada graf semu, boleh ada ganda nggak? Boleh, Pak. Boleh, ya, karena ini ada ya. Nah, kalau yang semu dia boleh ada ganda, boleh ada loop. Ini loopnya ini. Ya, graf semu. Kita lihat lagi. Ada graf berarah sekarang. Oke, tadi graf tidak berarah, sekarang graf berarah. Graf berarah yang pertama disebut dengan graf berarah directed graph atau digraph. Ya. Graf berarah merupakan graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul. Oke.
Dan dikatakan tidak boleh mempunyai sisi ganda. Ya, tidak boleh tak mempunyai sisi ganda. Oke, yang menunjukkan graf berarah dan tidak berarah yang mana? Yang ini teman-teman nih. Ya, ada tanda ini ya. Nah, ini. Oh, kalau ada anak panahnya berarti ini sudah menyatakan P ini sudah berarti ke S, teman-teman. S ini udah pasti ke Q, nggak boleh dibalik Q ke S, nggak boleh karena sudah ada arahnya, gitu ya. Tandanya seperti itu. P juga bagaimana? P ke dirinya sendiri. Boleh nggak dibalik nih panahnya? Ini kan searah jarum ke arah jarum jam ya, ke arah kanan ya panahnya. Boleh nggak yang di loop ini pindahkan ke kiri? Arahnya ke kiri. Boleh nggak teman-teman? Kira-kira? Yang looping, yang loop ini. Boleh nggak saya buat jadi gini dia, dibalik? Boleh nggak ke arah kiri? Ini kan ke arah kanan nih. Tidak, Pak. Kenapa? Alasannya? Nah, Karena tidak boleh dirubah, Pak. iya, kenapa nggak boleh dirubahnya? Ini untuk yang loop ya, khusus yang loop ya. Kalau yang simpul P ke S itu boleh. Nggak boleh. Tetapi boleh nggak pertanyaannya untuk yang loop? Mengubah Boleh, arus. Pak. Nah, boleh ya. Kenapa boleh? Karena P Nilainya dan sama. P-nya sama. Kan ke dirinya sendiri. Ya, mau berlawanan dengan arah jarum jam boleh, atau searah dengan jarum jam boleh. Karena apa? Dia pada dirinya sendiri, teman-teman. Tapi yang jelas, kalau graf berarah itu adalah graf berarah, dia harus punya arah panahnya. Kemana arahnya? Ya, dan nggak boleh punya sisi ganda. Ini bukan disebut sisi ganda walaupun dihitung 2 ya teman-teman ya, tapi disebut dengan loop. Kalau ganda itu dia menjadi seperti ini lagi gitu ya. Lalu kita lihat graf berarah yang kedua adalah graf ganda berarah, directed multigraph. Oke, berarti apa? Graf berarah ganda itu boleh ada ini, pasti harus ada gandanya. Lalu ada panahnya, arahnya ya teman-teman. Karena sudah jelas graf berarah. Oke. Kalau kita simpulkan teman-teman berdasarkan jenis-jenis graf, ini berdasarkan Rosen 2003 ya. Ada jenis graf sederhana ya, graf sederhana itu apa syaratnya? Sisinya tak berarah ya. Lalu sisi ganda dibolehkan nggak? Nggak boleh. Ada loopnya nggak? Nggak boleh gitu ya. Kalau graf ganda gimana? Ya, graf ganda. Jenis graf ganda tak berarah juga. Sisi ganda dibolehkan? Iya. Gelang loop dibolehkan? Tidak, gitu ya. Graf semu seperti ini juga sama. Tak berarah, ganda boleh, gelang boleh, gitu ya. Lalu graf berarah, itu adalah dia harus berarah, sisinya berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan, lalu gelang loop dibolehkan? Iya, gitu ya. Graf ganda berarah bagaimana? Dia harus mengikuti ada arahnya, berarah, harus sisi ganda dibolehkan nggak? Boleh, ya. Gelang loop boleh ada? Boleh. Ya, itu kesimpulan daripada jenis-jenis graf berdasarkan Rosen 2003, teman-teman. Ada yang disebut dengan jenis graf khusus. Ya, graf khusus itu apa sih? Ada graf lengkap, complete graph. Yang dimaksud dengan graf lengkap apa katanya? Graf lengkap merupakan graf sederhana, ya berarti harus graf sederhana, simpulnya terhubung ke semua simpul, ya terhubung ke semua simpul. Dengan kata lain, setiap simpulnya bertetangga. Notasinya seperti apa teman-teman untuk memeriksanya? Ada seperti ini. N dikali N-1 dibagi 2. Oke ya teman-teman ya, kita periksa ya. N ini kan simpul ya teman-teman ya, simpul. Maka kita lihat untuk mencari jumlah sisinya ya. Kalau misalnya saya buat ini N-nya berapa nih? N-nya 1 ya, simpulnya ya 1, ini N-nya 2. Simpulnya 2, ini 3,
ini 4, ini 5, ini 6. Oke, coba kita periksa ya teman-teman ya. N yang satu udah jelas ya. N sama dengan 2. Kita masukin 2 di sini. 2 dikali 2 kurang 1. Oke, 2 kurang 1 berapa? 1. 1 kali 2, 2 bagi 2. Berarti sisinya berapa? 1, teman-teman nih. Ya. Bagaimana sih 4? N-nya 4. Sekarang kita coba yang 4. 4 dikali 4 kurang 1. Ya. 4 kurang 1, 3. 3 kali 4, 12. 12 bagi 2 adalah 6. Ya. Yang sisinya 4, dia mempunyai, simpulnya 4 mempunyai sisinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalian hitung saja sendiri ya, berapa sisinya. Ini juga 3 sama. Dan seterusnya. Jadi mencarinya graf lengkap itu seperti ini. Untuk membuat sisinya bagaimana? Oke, masukin N-nya berapa? Masukin ke dalam formula. N dikali N minus 1 dibagi 2. Akan mendapat jumlah sisinya teman-teman. Tapi dikatakan apa? Setiap simpulnya bertetangga. Ya. Dan ini harus terhubung pada semua simpul yang ada. Ya. Lalu kita lihat lagi graf khusus, ada yang disebut dengan cycle graph, graf lingkaran. Ya, cycle graph. Apa sih katanya? Merupakan graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Ya. Oke, ini contoh graf lingkaran teman-teman, di mana si N-nya, simpulnya itu antara 3 sampai 6. Ya, simpulnya 3, ini yang 3. Ini 3, ini adalah yang 6. Oke ya. C3, C6. Ini contoh, kalau 7, 8 boleh silakan saja gitu ya. Sekarang grafnya yang setiap simpulnya berderajat 2, teman-teman. Yang ini derajatnya berapa? 2. 1, 2. Yang ini berapa? 2, 1, 2. Ini berapa? Nah, semua harus berderajat 2, teman-teman. Ini 2. Yang ini yang 6 coba ya, yang 6 ini. 6, yang ini 2, 1, 2. Ini juga sama. 1, 2. Ini juga sama. Sama ya, teman-teman ya. Ini juga sama nih. Nah, kalau kalian lihat, maka semua simpul-simpulnya harus berderajat 2. Kalau dia harus berderajat 2, syarat utamanya berderajat 2, maka ini disebut dengan cycle graph. Ya. Tuh. Lalu ada lagi yang sebenarnya graf roda. Graf roda atau wheel graph. Apa bedanya dengan yang lingkaran? Kita lihat, teman-teman. Graf roda, wheels graph itu adalah apa? Graf yang diperoleh dengan cara menambahkan satu simpul pada graf lingkaran, tetapi dia harus apa? Harus menghubungkan simpul baru tersebut dengan semua simpul pada graf. Oke, kalau kalian lihat tadi ya teman-teman ya, seperti ini ya. Oke ya. Maka dikatakan yang harus menambahkan satu simpul adalah yang ini teman-teman. Ya, satu simpul, ini harus menambahkan satu simpul. Kalau ini juga menambahkan satu simpul. Maka sudah menambahkan satu simpul, teman-teman, jika menambahkan satu simpul, lalu dikatakan simpul baru tersebut yang baru dibentuk ini harus menghubungkan semua simpul yang ada pada graf. Contoh yang ini, dia menghubungkan ke sini, menghubungkan ke sini. Itu ya, lihat nih semua ya. Simpul baru itu harus menghubungkan semua simpul yang ada. Nah, gitu.
Simpul baru menghubungkan semua simpul yang ada. Itu yang disebut dengan graf roda atau Wheel's graph. Oke ya, kita mulai lagi, lanjut lagi ke yang graf teratur, regular graph. Graf teratur apa sih katanya? Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama, ya, mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul pada graf teratur adalah R, maka graf tersebut dinamakan graf teratur berderajat R, ya, dinamakan graf teratur berderajat R. Jumlah sisi pada graf teratur dengan n simpul adalah ini perhitungannya teman-teman. Graf teratur berderajat R, jumlah sisinya adalah seperti ini. Kalau ini n-nya berapa teman-teman? Gambar ini grafnya n-nya berapa? 4, Pak. Berapa? 4. 4. Oke. R-nya berapa teman-teman? Ayo. 6, Pak. 6. Yakin 6? Simpulnya betul. 4, R-nya berapa? 12, Pak. 12. Tiga, Pak. Ya, berapa lagi? R-nya berapa? Ayo, R-nya berapa? Berapa teman-teman? 12 bukan, Pak? R-nya 12. Kalau R-nya 12, coba dimasukkan ke rumusnya. Jadi berapa itu? Berapa teman-teman? Ayo, berapa? 3, Pak, mungkin. R-nya? R-nya 3. Apabila derajat setiap simpul pada graf teratur adalah R. R-nya berapa? Betul nggak 3? Apabila derajat setiap simpul pada graf teratur adalah 3. Setiap simpulnya ya teman-teman ya, dikatakan ya, setiap simpul adalah berapa? Simpul ini berapa? Berapa teman-teman? Setiap simpulnya berapa nih jumlahnya? 3, 3, Pak. 3 ya. Nah, ini. Berarti 4 kali 3 berapa? 12 Oke, 4 dibagi 26, Pak. 3 ini adalah bagi dengan 2. Berapa teman-teman? 6 ya? Betul 6 nggak? Berarti sisinya ada berapa? Ada 6. Betul 6 nggak? Nih 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Bukan 12 ya teman-teman R-nya ya. Ini 3 nih.
Oke, berarti apa? Setiap apabila derajat setiap simpulnya, jadi derajat setiap simpulnya saja yang dihitung. Ini berapa? 3 ya, masing-masing 3. Maka 4 kali 3 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 12 per 2 adalah 6. Sisinya 6. Ini kan dihitung ya teman-teman ya. Karena ini ada simpul di sini. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Itu yang graf regular graph. Lalu ada yang jenis graf, ada yang planar, ada yang plane teman-teman ya. Nah ini, graf planar, ada graf bidang. Oke ya. Oke. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Ya. Dikatakan semua graf lingkaran itu merupakan graf planar. Sekali lagi, semua graf lingkaran itu graf planar. Kenapa disebut dengan planar? Karena tidak saling berpotongan, teman-teman. Ya. Kita lihat nih graf lingkaran mana? Nah ini. Apakah berpotongan, teman-teman? Tidak, gitu ya. Maka semua graf lingkaran itu disebut dengan graf planar. Oke. Kita lihat lagi. Ini graf. Kalau ini graf planar nggak? Yang ini. Apakah graf planar, teman? Gambar yang kiri. Graf planar nggak, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Ada yang Potongan. Ya. Kalau dia bagaimana ini menjadi supaya graf yang tidak berpotongan, plane graph, maka yang ini diakalin teman-teman yang dari sini ke sini, itu dibuat dengan cara menarik garis lengkung seperti ini. Nah, supaya apa? Tidak ada perpotongan di sini, teman-teman. Ya, seperti itu. Ini contoh lagi. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut dengan graf bidang, ya, atau plane graph. Dikasih contoh 3 buah graf planar, di mana B dan C itu adalah graf bidang. Sekali lagi B dan C di sini. Kenapa? Graf bidang itu tidak berpotongan, teman-teman. Ya, ini nggak ada yang berpotongan, ini nggak ada yang berpotongan. Ini bukan berpotongan karena apa? Ada simpul di sini. Tapi ini adalah graf planar, ya. Ini ada berpotongan di sini. Oke, seperti itu graf planar dan graf bidang, teman-teman. Tidak harus hafal ya, ini banyak teori-teori yang harus dihafalkan. Lalu yang berikutnya, nah kalau tadi kita berbicara tentang graf, ya model graf, terminologi graf, jenis graf, yang masuk lagi nih teh. Terus nih. Kalau kita tadi bicara tentang graf, lalu graf itu dalam kehidupan seperti apa sih teman-teman ya? Di dalam kehidupan, di dalam ilmu biologi atau di dalam kehidupan kita teman-teman, kehidupan nyata ya, rantai makanan itu merupakan graf loh teman-teman. Ya. Yang rantai makanan ini adalah tikus. Tikus ini merupakan apa? Simpulnya. Ini simpul ya atau node. Semua yang gambar-gambar ini adalah simpul. Arah panahnya yang dimakan ya, ini berarti tikus dimakan elang dan seterusnya ya. Maka ini yang disebut dengan sisinya nih, yang garis ini. Nah, ini sisinya. Tapi ini adalah jenis graf yang berarah, teman-teman. Kenapa berarah? Dia ada arah panahnya, gitu ya, seperti itu. Tikus dimakan oleh elang, gitu ya. Si sawi ini dimakan oleh tikus dan seterusnya. Berarti terlihat teman-teman dalam rantai makanan itu juga merupakan representasi dari sebuah graf. Oke, kalau kita di jurusan elektro teman-teman, ini ada rangkaian elektro, ya, di mana dari titik A, B, C
EF ini mungkin akan dihubungkan dengan ada yang ini resistor gitu ya, ini dengan kapasitor dan seterusnya. Maka kalau dibuat dalam bentuk bidang graf, ini menjadi seperti ini. Sama teman-teman ya, direpresentasikannya. Oke, itu rangkaian listrik. Bagaimana kalau di senyawa kimia teman-teman metana? Unsurnya adalah CH4 ya. Berarti ini. Tuh. Ya. C-nya lalu diikat oleh 4 hidrogen. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini model-model daripada graf yang sebenarnya ada pada bidang-bidang kajian ilmu yang lain. Ini biologi ada, elektro ada, senyawa kimia ada. Kalau ada biologi, kimia, elektro, apakah di informatika ada? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Bahkan kita informatika belajarnya berarti harus ada dong hubungan dengan informatika ya. Dan informatika lebih jelas lagi teman-teman, seperti ini. Ya. Teori graf dalam algoritma pemrograman. Sudah belajar algoritma belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, algoritma oke. Berarti teman-teman kalian nggak masalah ya kalau ada seperti ini. Algoritma pengujian ini ya. Ini kira-kira teman-teman ditulis dalam bahasa apa ini? Pascal bukan, Pak? Ya, betul ya. Pascal itu biasanya ada read gini ya, ada tandanya read, ada write line gitu ya. Lalu tandanya seperti ini teman-teman ya, ada lambang seperti ini, titik koma untuk menutup baris sehingga dia masuk ke baris berikutnya. Oke, di sini ada algoritma pengujian program teman-teman. Kalau kita lihat dari ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris sampai di sini ya teman-teman ya. Oke, sampai akhir ada 10 baris. Maka ini nanti bisa kita simpulkan atau menjadi sebuah node atau sebuah simpul teman-teman di dalam graf. Ini ada pengujian program. Pertama read X, baca input X-nya berapa? Ya, ini sambil kita belajar algoritma ya. While selama X itu tidak sama dengan 9999, lakukan ini. Ya, selama X tidak sama dengan 9999, lakukan ini. Jika ya begin ini awal dari sebuah prosedur program, if jika X kurang daripada 0, ya ternyata X ini berapa nih? -2 misalnya. Dan -2 kurang dari 0, maka tampilkan pesan write line. Input tidak boleh negatif, berarti dia akan menolak yang angka di bawah 0, gitu ya. Else, kemungkinan yang lain apa? Kalau X-nya di atas 0 dong ya. Kalau dia X-nya di atas 0, maka X-nya masukkan nilai yang baru. X sama dengan 1 plus 10, berarti X-nya menjadi 11. Baca X yang berikutnya. Ya, lalu tulis X-nya berapa. Itu teman-temannya algoritma dasar dari sebuah pengujian program ini. Oke, apa hubungannya dengan graf? Teman-teman kita lihat. Ini ada 4 simpul. Simpul 1, 2, 3, ya. 4. Lalu 5 di sini. Ini graf berarah atau tidak, teman-teman? Berarah, Pak. Berarah ya, ada panahnya ya. Oke. Harus berarah, teman-teman. Kenapa? Baris program itu harus berarah. Tujuannya kemana? Gitu ya. Oke, kenapa muncul 7 simpul di sini? Kita lihat, teman-teman. Dari 10 algoritma, 10 baris algoritma di sini, kita bisa menentukan simpulnya. Yang ini kita buat simpul nomor 1. Ya, 1, read. Yang kedua yang mana? Yang ini. 2. Lalu yang ketiga mana? Yang ini. Ya. 4 yang mana? Yang ini. Yang 5 mana? Ini. X sama dengan X plus 10. Lalu yang ini. 6-nya read X. Ke itu.
6, lalu yang 7 ini. Ya. Kalau yang begin kan bukan ya, ini hanya awal awal program yang baru, baris baru. Else juga tidak. Berarti yang kita buat menjadi simpul 1, 2, 3, 4. Read, while, lalu if x, lalu write on, lalu x sama dengan x plus 10, lalu read x, dan terakhir write line x. Ini menjadi sebuah simpul. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka grafnya arahnya kemana? Pertama dibaca read x dulu nomor 1 ini ya. Ini dibaca dulu. Setelah baca read x, sudah pasti dia akan menuju ke sini teman-teman ya. Ke baris di bawahnya, ke baris 2. Maka dia masuk ke baris 2, ke simpul kedua. Oke. Lalu di sini diperiksa teman-teman. Ya. Ke nomor 3. Oke, ke nomor 3. Ke nomor 3 bila apa? Gitu ya. Ke baris 3 ini jika apa? Jika ini harus terpenuhi teman-teman. Ini terpenuhi maka dia ke baris 3. Jika X-nya tidak sama dengan 99, maka dia ke baris 3 ke sini. Oke. Ya, maka dia masuk ke baris 3. Ya. Tetapi bagaimana teman-teman kalau si X ini tidak terpenuhi? X ini misalnya tidak sama dengan 999. Jadi kalau saya masukin 999 bagaimana teman-teman? Jika X-nya saya inputkannya 9999 sama dengan ini. Maka karena dia sama teman-teman ya. Ini kan while ya, selama X tidak sama dengan 99. Tapi kalau misalnya X-nya terpenuhi 999, kemana dia? Dia akan lari ke 7, Pak. Sini ya. Betul ya? Selama dia X-nya terpenuhi tidak sama dengan 999, maka dia akan menjalankan yang ini teman-teman. Ini ya, sampai sini. Tetapi kalau dia X-nya sama 999, maka dia langsung nih, dari baris 2 ke baris 7. Makanya ada simpul ini dari 2 langsung ke 7. Nah, itu ya. Tapi kalau X-nya terpenuhi, kemana dia? Ke 3 ke sini. Tetapi lihat lagi 3. Kalau 3 di sini baris 3 ini X-nya minus 2 misalnya, di sini minus 2. Maka dia masuk ke sini. Kan? Muncul pesan input tidak boleh negatif. Maka dari X ini yang nomor 3 ini kemana dia? Ke nomor 4. Nah, ke sini. 4 apa ini kalau dia ke 4? Kalau misalnya X kurang dari 0. Ya, kalau X-nya kurang dari 0 yang ini, nah ini, nah maka dia lari ke 4. Nah, 3 ke 4 sini. Tetapi bagaimana kalau X-nya 5? Berarti lebih daripada 0, ya gitu ya. Kalau X-nya di atas 0, maka dia kemana? Ke sini teman-teman. Ke nomor 5. Nah, sini. Itu ya, terlihat dari sini ya. Lalu dari ini selesai, maka masuk ke mana? Dari 4 ke 5, apapun prosesnya dia akan membaca read X. Ya, berarti dari proses 4, baris 4 dan baris 5 itu akan menunjukkan ke simpul yang sama. Nah, gitu teman-teman. Ya. Oke, seperti ini ya. Dan ini juga sama. Jika X lebih besar daripada 0, yang mana kecil tadi kelima ya teman-teman ya. Sudah ya, sini. 3 ke 5. Dan dia langsung bisa ke 6. Dari 3 ke 6 juga bisa ke 5, 6, atau bisa langsung dari sini ke sini. Nah, ini teman-teman, artinya
graf ini juga bisa merepresentasikan graf, atau graf bisa merepresentasikan dari sebuah algoritma pemrograman, teman-teman. Ya terlihat, oh ya kalau saya bacanya jelas yang mana ya, apakah yang ini atau yang ini. Tapi biasanya kalau dengan anak panah, dengan representasi graf akan lebih mudah. 1 ke 2. Kalau 2 kemana dia? Oh ke 7. Ya. Kedua 7 kalau apa di sini? Kalau X-nya sama dengan 9, 9, 9, 9. Itu teman-teman. Jadi bisa terlihat, oh ternyata graf itu pada algoritma merupakan representasinya juga ya. Nah ini teman-teman. Itu ya. Ini thank you teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini tidak?